Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Furkoni Yudhistira, SSI MKOM, dan teman-teman semuanya. Pada video kali ini, perkenalkan, saya Mufidatur Rahman dengan MPM 2019 435 01969 sebagai perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan kelas S7A. Sebelum kita lanjut, saya akan menyebutkan anggota kelompok 1, di mana yaitu ada Anastasia Triana, Anggi Pratiwi, Muhammad Nur Samshi, Mufidatur Rahmah, Koko Priyono, Prima Fauzia Maharani, Purwanto Lelono Bagasatrio, dan Ripaldi. Lanjut, kita ke poster. Nah, poster ini adalah poster dari kelompok 1, yaitu kelompok kami, yaitu mengenai teorema bias, di mana di sini sudah ada contoh soal atau contoh kasus dan cara pengerjaannya serta rumus-rumus pada teorema bias. Lanjut, kita ke contoh soalnya. Di sini sebelum kita lanjut ke contoh soal, saya akan menjelaskan sedikit yaitu tentang teorema bias. Teorema bias ini sendiri merupakan diambil dari nama yaitu para ahli yang bernama Thomas Bayes, di mana teorema ini menggambarkan hubungan antara peluang bersyarat dari dua kejadian. Nah, di sini ada contoh soal atau contoh suatu kasus, suatu perusahaan besar menggunakan 3 hotel sebagai tempat menginap para langganannya. Lalu, dari pengalaman yang lalu diketahui bahwa 20% langganannya ditempatkan di hotel I dan 50% di hotel B serta 30% di hotel S. Nah, bila 5% kamar mandi di hotel I tidak berfungsi dengan baik, 4% di hotel B dan 8% di hotel S, berapa peluang bahwa jika A, seorang langganan mendapat kamar yang kamar mandinya tidak baik, lalu berapa peluang jika B, seseorang yang mendapat kamar mandi yang tidak baik, apakah ditempatkan di hotel S? Nah, berapa peluangnya jika seseorang yang mendapat kamar mandi yang tidak baik ditempatkan di hotel S? Nah, itu adalah contoh soal atau suatu kasus dari teorema bias. Nah, berikut adalah cara penyelesaiannya. Di mana cara penyelesaiannya ini kita sudah dapat melambangkan atau dari contoh soal atau dari pemaparan soal dan informasi di atas. Nah, jika A kita lambangkan sebagai seorang langganan mendapatkan kamar yang kamar mandinya tidak baik, kita lambangkan dengan A. Nah, untuk B1, nah itu penempatannya jika di hotel I. Lalu B2 penempatannya jika di hotel B, dan B3 penempatan di hotel S. Nah, jadi kita sudah melambangkan ada A, B1, B2, serta B3. Nah, diketahui juga peluang-peluang dari kejadian di atas atau dari contoh soal atau kasusnya. Diketahui PB1 atau peluang B1 yaitu 20%. Nah, kita desimalkan menjadi 20/100 yaitu 0,2. Untuk peluang B2 atau PB2 yaitu 50%. Nah, kita desimalkan menjadi 50/100 atau 0,5. Nah, untuk PB3 atau peluang B3 yaitu adalah 30%. Didesimalkan menjadi 30/100 yaitu 0,3. Lalu ada peluang A terhadap B1 terhadap orang yang mendapatkan penempatan kamar mandi yang tidak bagus di hotel I, yaitu PA terhadap B1 yaitu 5%.
Nah, kita desimalkan menjadi 5/100, yaitu 0,05. Nah, untuk PA terhadap B2, peluang seorang langganan ditempatkan di hotel B, karena B2. Nah, PA terhadap B2 yaitu 4%. Nah, didesimalkan menjadi 4/100, yaitu 0,04. Dan ada PA terhadap B3, di mana seorang langganan ditempatkan di hotel S, yaitu 8%. Nah, PA B3 sama dengan 8%. Kita desimalkan menjadi 8/100, yaitu 0,08. Nah, berikut adalah cara penyelesaiannya. Nah, untuk A, yang diketahui adalah peluang seorang langganan mendapat kamar yang kamar mandinya tidak baik, ya berarti peluang A-nya saja, peluang A. Nah, di mana rumusnya ini adalah total atau jumlah N dengan K sama dengan 1, PA terhadap BK dikali P terhadap BK, PBK. Nah, untuk jumlahnya ini kita tambahkan, jadi kita satu-satu dulu. Misalnya PA terhadap B1 dikali PB1, terus ditambah PA terhadap B2 dikali PB2, ditambah PA terhadap B3 dikali PB3. Nah, itu adalah rumusnya. Nah, jika kita masukkan ke dalam angka atau yang diketahui dalam peluang dari kejadian di atas, maka PA terhadap B1 adalah PA terhadap B1 kita lihat, diketahui peluang dari kejadian PA terhadap B1 adalah 5%. Nah, kita masukkan menjadi yang tadi sudah didesimalkan, yaitu 0,05 dikali dengan PB1. PB1 adalah 20%, kita desimalkan menjadi 0,2. Berarti 0,05 dikali 0,2. Oke. Nah, lalu PA terhadap B2. Karena kita lanjutkan, PA terhadap B2 adalah, kita lihat diketahui peluang dari kejadian, yaitu 4%. Nah, kita ambilnya yang didesimalkan, yaitu 0,04 dikali dengan PB2. PB2 adalah 50%, yang sudah didesimalkan menjadi 0,5. Maka 0,04 dikali 0,5. Lalu ditambah dengan PA terhadap B3. PA terhadap B3 yaitu 8%. Kita ambil yang didesimalkan, yaitu 0,08 dikali dengan PB3. PB3-nya adalah 30%, yaitu 0,3. Maka 0,08 dikali 0,3. 0,08 dikali 0,3. Nah, maka kita hitung 0,05 dikali 0,2 adalah 0,01. 0,01 ditambah 0,04 dikali 0,5, 0,02. Lalu 0,08 dikali 0,3 adalah 0,024. Maka kita jumlahkan 0,01 ditambah 0,02 ditambah 0,024, yaitu sama dengan 0,054. Nah, itu adalah hasil dari peluang seorang langganan mendapat kamar yang kamar mandinya tidak baik. Nah, itu adalah 0,054 gitu, atau 5,4%. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada pertanyaan yang D, yaitu berapa peluang jika atau bahwa seseorang yang mendapat kamar mandi yang tidak baik ditempatkan di hotel S. Nah, berarti kita lihat dulu kuncinya, ditempatkan di hotel S. Berarti peluang terhadap peluang B3 terhadap A, atau seorang langganan mendapat kamar yang kamar mandinya tidak baik, maka dilambangkan menjadi
PB3 terhadap A. Nah, sama dengan rumusnya yaitu P A terhadap B3 dikali P B3 PB3. Nah, per atau dibagi PA. Nah, kenapa kuncinya ini adalah jika PB3 terhadap A, maka yang PB3-nya kita taruh di bagian atas. Nah, PA-nya ini kita taruh di bagian bawah karena PB3 terhadap A. Jadi PB3 terhadap A, jadi yang PB3 di atas, PA-nya di bawah. Lalu kita masuk ke rumus, kita substitusikan dengan peluang-peluang yang sudah ada, yaitu di mana PA terhadap P3 kita lihat diketahui peluang dari kejadian PA terhadap P3 yaitu 8%. Nah, di desimalkan menjadi 0,08 dikali dengan PB3. PB3 diketahui peluang dari kejadian adalah 30%. Nah, didesimalkan menjadi 0,3. Maka sedangkan PA-nya PA-nya adalah yang sudah kita cari atau yang sudah kita dapat pada poin A, yaitu PA-nya adalah 0,054. Lalu 0 yang tadi sudah kita substitusikan menjadi 0,08 dikali 0,3 dibagi atau per 0,054. Nah, jika kita hitung 0,08 dikali 0,3 menjadi sama dengan 0,024. Nah, dibagi dengan 0,054 menjadi 0,444 atau 0,445. Boleh kita bulatkan. Sama dengan atau kita jadikan pecahan atau kita sederhanakan menjadikan pecahan yaitu 4/9. Hasilnya sama aja, boleh pecahan maupun desimal. Oke, mungkin itu adalah contoh soal atau contoh suatu kasus dengan penyelesaian menggunakan teorema Bayes. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang jelas dalam penyampaian atau pemaparan tentang teorema Bayes ini. Nanti coba tolong ditulis di komentar aja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.